Assalamualaikum, halo semua teman-temanku, apa kabar? Kami dari kelas 3C dengan anggota kelompok Jaminatus Sa'dia dan Nada Fadilah. Di video ini, kami akan menjelaskan ke kalian bagaimana sih proses pengolahan air minum dari sumber hingga layak untuk diminum. Kalian tahu kan, air merupakan komponen penting yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sekitar 60% dari berat badan manusia adalah cairan. Tak heran bila setiap sistem di dalam tubuh memerlukan air untuk menjalankan fungsinya. Oleh karenanya teman-teman, kita tidak dapat hidup tanpa air. Lalu bagaimana proses mendapatkan air yang baik untuk dikonsumsi? Air dapat ditemukan dari berbagai sumber. Di sini kami akan menginformasikan berdasarkan mata air pegunungan Pacet Mojokerto sebagai sumber bahan baku air. Air pegunungan adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Mata air pegunungan yang berasal dari tanah dalam hampir tidak terpengaruh oleh musim dan kuantitas kualitasnya sama dengan keadaan air dalam. Mengapa sih harus mata air pegunungan? Sebab mata air pegunungan memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, sumber air yang alami dan bersih, memiliki kualitas bagus yang jauh dari pencemaran. Nah, untuk proses pengolahan air minumnya terbagi menjadi 4 tahap, yaitu pertama, penampungan bahan baku, yang kedua adalah prakondisi air, dengan proses aerasi dan proses koagulasi. Selanjutnya adalah proses filtrasi, melalui makrofiltrasi hingga ultrafiltrasi, dan yang terakhir adalah proses ozonisasi. Tahap pertama adalah penampungan air dalam bak penampungan. Ukuran bak penampungan disesuaikan dengan kebutuhan atau debit air, yang mana ukuran bak 2 kali dari kebutuhan. Proses tahap kedua adalah proses aerasi, atau dengan kata lain penambahan oksigen ke dalam air, agar kadar-kadar logam berat serta zat kimiawi lainnya yang terkandung dalam air mudah terurai. Lalu dilanjutkan proses koagulasi. Proses ini bisa dilakukan dengan menggunakan bahan kimia, seperti bahan koagulan hipoklorit atau PAC. Lalu dilanjutkan dengan flokulasi dan sedimentasi. Selanjutnya, proses makrofiltrasi, penyaringan dengan karbon filter dan sand filter untuk menjernihkan air, menyerap kontaminan, dan menghilangkan aroma filtrasi. Proses ultrafiltrasi merupakan proses utama dengan hasil kualitas jauh lebih baik dari air mineral. Membran ini mempunyai ukuran lubang air 0,01 sampai 0,001 mikron, di mana air yang melewati lubang tersebut sudah merupakan air bebas polutan mineral terlarut, yaitu bakteri, virus, dan logam-logam berat lainnya. Proses terakhir adalah proses disinfeksi menggunakan ozonisasi yang bertujuan untuk mengurangi bakteri, virus, amuba, serta patogen yang merugikan. Serta proses ini juga dapat menghilangkan kadar-kadar insektisida dalam air, yang mana apabila air terkontaminasi dengan insektisida. Untuk tahap pengujian terdapat uji biologi, yaitu penilaian kualitas produk air minum dalam kemasan dan isi ulang atau refill, dilihat dari segi biologinya. Salah satu contoh indikatornya adalah bakteri E. coli dan total coliform. Setelah pengambilan sampel dan diinkubasikan selama 18-24 jam, kemudian waktunya perhitungan bakteri dengan koloni counter. Pengujian selanjutnya adalah uji fisika berupa suhu, warna, dan kekeruhan.
Pertama adalah tes suhu menggunakan termometer dengan batas suhu antara 10 hingga 15 derajat Celcius. Yang kedua, tes warna menggunakan Platinum Cobalt Scale dengan maksimum kadar yang diizinkan adalah 10 hingga 20 ppm. Yang ketiga, tes kekeruhan dengan batas 5 hingga 10 ppm, diukur menggunakan Silica Scale. Untuk pengujian yang ketiga adalah uji kimia, yang berupa kandungan unsur-unsur kimia yang ada di dalam air minum, yang dapat memberi efek pada kondisi air minum, seperti pH. pH air minum yang sesuai standar Debkes adalah antara 6,5 sampai dengan 8,5. Setelah melakukan uji dan sesuai SNI, waktunya untuk proses pembuatan kemasan untuk air minum. Ini adalah proses pencetakan. Dilakukan pembersihan botol untuk memastikan botol benar-benar bersih. Lalu proses filling dengan kondisi nozzle yang berbeda dengan proses washing. Selanjutnya, botol diberi tutup botol kemudian diteruskan untuk pelabelan kemasan. Terakhir sebelum dipasarkan adalah packaging. Satu kardus untuk botol berisi 24, sedangkan cup berisi 48. Produk yang siap dipasarkan adalah kemasan berukuran 240 ml, 600 ml, dan galon. Nah, baru deh teman-teman didistribusikan ke berbagai sektor supaya semua masyarakat dapat minum air yang sudah terjamin kualitasnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.